Selamat siang Pak Eko, nama saya Nelson Frata dengan NIM 66879. Di sini saya ingin menganalisa technical analysis dari saham PT Bukit Asam. Yang pertama kita akan mengidentifikasi tren dari PTBA ini sendiri. Bisa dilihat bahwa PTBA sedang membuat higher low sebanyak 4 kali sampai sekarang. Dan ini mengidentifikasi terjadinya tren bullish pada PTBA. Dan juga PTBA telah berhasil mengisi gap di sini, di mana ini menjadi support baru, menjadi support baru bagi PTBA. Dan juga PTBA sekarang sudah break dari trend line-nya dari tanggal 15 Oktober dan di break seminggu yang lalu. Dan di sini PTBA sedang melakukan retestnya di area trend line dan juga di area support. Ini menjadi penanda kuat bagi PTBA untuk bisa melanjutkan rebound-nya. Di sini bisa direkomendasikan untuk melakukan buy pada saham PTBA untuk range waktu 1-3 bulan dengan stop loss di area 2540, take profit pertama di area 3000, take profit kedua di 3150, dan juga take profit yang ketiga di target price 3550, dimana ini merupakan take profit secara fundamental yang telah dianalisa. Selanjutnya saya akan melakukan analisa saham PTBA dalam time frame weekly untuk 6-12 bulan ke depan. Di sini terdapat hal menarik yang bisa dianalisa. Yang pertama, di tahun 2019 PTBA melakukan penurunan dari distribusinya di atas dan menembus EMA 200, lalu melakukan konsolidasi dan membentuk sebuah pattern ascending triangle dan kemudian melakukan gerakan yang impulsif ke atas sebanyak sekitar 50%. Lalu bisa dilihat di sini PTB juga baru saja menembus EMA 200-nya di 2023 dan sekarang bisa terlihat sebuah pattern yang bisa dibilang mirip dengan sebelumnya di sini, yaitu terdapat ascending triangle juga yang dibentuk oleh PTBA. Sesuai teori dari Dow teori, yaitu history repeat itself, yaitu merupakan sejarah akan terulang karena psikologis manusia. Di sini bisa diharapkan bahwa PTB akan mengulang yang sama pada tahun 2022 dan melakukan kenaikan di price target 3550 dan bahkan lebih jika bisa mengejar ke resistance-nya di daerah 4000 dan juga di 4500. Sekian analisa saya, terima kasih. Yap, perkenalkan nama aku Vito Shen, dan aku dari kelompok sektor pertambangan yang mana aku memilih perusahaan PT Doit, yaitu PT Delta Dunia Makmur yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan juga menyediakan alat-alat berat seperti kontraktor dan juga ekskavator seperti itu. Dan kita masuk kepada fundamental dan teknikal. Fundamental yang saya pakai di sini adalah saya menganalisa net income-nya. Net income dari Doit di sini cukup fluktuatif karena pada kita tahu sendiri waktu tahun 2020 ada pandemi, jadi di tahun 2020 itu dia minus. Namun setelah tahun 2020 kita melihat adanya recovery dari laporan keuangan Doit ini. Dan juga saya melakukan metode perhitungan free cash flow to firm. Jadi kita melihat seberapa besar PT Doit ini bisa membukukan arus kas bersih, dan saya sudah melakukan projectionnya juga untuk 5 tahun ke depan. Dan dari hasil free cash flow ini kita mendapatkan, dengan melakukan juga perhitungan CAPM dan juga WACC, kita mendapatkan fair value dari Doit ini di angka 6.900, yang mana ada potential upside besar 970% dari harga sekarang. Dan juga sekarang kita masuk ke teknikalnya. Di teknikalnya sendiri sini Doit sekarang sedang berada di support yang sangat kuat dari sebelumnya. Jadi prediksi untuk 1 bulan ke depan bisa saja harganya menyentuh 780 atau 695. Namun untuk 6 bulan dan juga 12 bulan ke depan, saya memproyeksikan bahwa Doit ini bisa ke angka 995. Mengapa? Karena jika PT Doit ini menembus resistance-nya, maka akan terjadi rally yang sangat besar yang dimana akan menuju Fibonacci extension-nya di angka 1618, yang mana harga itu di 995. Sekian dan terima kasih.
Saya di sini Rifan Gunawan akan membahas mengenai saham ITMG. Nah, di sini saya akan membahas secara fundamental terlebih dahulu, di mana saya menggunakan cara DCF, yaitu menggunakan cash flow dari perusahaannya, free cash flow perusahaan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa free cash flow dari ITMG ini terus secara projectionnya itu terus mengalami peningkatan dari tahun 2024 sampai 2028. Sehingga ini tuh sangat baik gitu. Kenapa? Karena otomatis perusahaan jadi punya apa ya, bisa membuat banyak action gitu, mungkin bisa buat akuisisi dan sebagainya macam lainnya. Nah, di sini saya juga menilai secara CAPM dan WACC, di mana memang ITMG lebih besar WACC dibanding CAPM-nya. Itu dikarenakan berarti perusahaan ini tuh mendapatkan keuntungan dari melakukan utang dibandingkan dari modal yang diberikan oleh para investor gitu. Ini sebenarnya bukan hal yang terlalu berpengaruh gitu dengan projection dari free cash flow-nya yang cukup baik dari ITMG gitu. Nah, selanjutnya saya membahas dari fair value share price-nya, yang di mana fair value dari ITMG ini jika didasarkan pada free cash flow-nya, harga ITMG itu bisa diproyeksi di harga 103.318. Nah, sedangkan harga ITMG sekarang itu berada di 27.600. Nah, sehingga ini tuh masih dikategorikan under value ITMG ini, yang dimana masih terdapat margin of safety sebesar 274,34% gitu. Jadi sehingga masih sangat layak nih atau sangat bagus untuk dijadikan investasi jangka panjang gitu. Selanjutnya saya akan membahas dari sisi teknikalnya. Nah, bisa dilihat sampai 3 bulan dari ITMG ini. Nah, di mana bisa dilihat ITMG ini terdapat resisten yang cukup kuat di angka 30.000. Yang di mana bisa dilihat di sini ITMG harganya tertahan di angka sekitaran range 30.000 dan melakukan koreksi. Sehingga menurut saya untuk 1 bulan ke depan, bahkan mungkin 3 bulan, ya harga ITMG ini cenderung akan lebih mengalami koreksi dulu gitu. Sehingga tindakan yang dilakukan investor adalah melakukan limit order di area minor supportnya di sini. Nah, selain itu juga secara stokastik juga menunjukkan di mana ITMG ini juga masih mengalami crossing down, di mana masih dalam tahapan koreksi yang belum ada tanda-tanda melakukan pembalikan gitu. Saya akan bahas dari 6 bulan ke depan. Nah, untuk 6 bulan ke depan, di mana karena tadi di 1 bulan prediksinya ITMG ini sudah melakukan koreksi yang cukup dalam, maka di 6 bulan ke depan ini kemungkinan untuk ITMG bisa dilihat ini adalah bullish, di mana jika berhasil break di angka 30.000, ITMG akan melanjut ke harga 35.000, bahkan lebih bisa di resisten tertingginya ada di 39.000 dan 41.000. Nah, secara saya juga menggunakan indikator MACD, ini bisa dilihat MACD juga masih tetap terus mengarah ke atas sehingga masih bullish buat ITMG 12 bulan, dan di mana prediksi 12 bulannya. Nah, baik lagi karena tadi kan sebenarnya support kuat di ITMG itu kan di 30.000. Nah, itu kan bisa bakal tembus. Jika tembus di angka 30.000 itu, maka akan melakukan bullish rally, harganya akan rally ke atas terus gitu. Nah, sehingga di 12 bulan juga menurut saya juga bullish gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Pak Eko, perkenalkan nama saya Jiwadana dengan NIM 66008. Hari ini saya akan menganalisis secara fundamental dan teknikal PT Vale Indonesia, di mana kita di sini mulai dari laba ruginya dulu. Bisa kita lihat PT Vale Indonesia mencetak kinerja keuangan yang solid dengan pencapaian mencapai 1,8 miliar, di mana hal ini terus bertambah di tahun-tahun sebelumnya, begitu juga laba bruto serta laba usahanya. Kemudian dari cash flow-nya bisa kita lihat pada tahun 2022, cash flow PT Vale Indonesia meningkat 348 juta, di mana ini mencerminkan likuiditas yang memadai untuk mendukung investasi jangka panjang, di mana hal ini penting untuk industri pertambangan di Indonesia. Kemudian bisa kita lihat di sini ada juga rasionya. Pada tahun 2022, PT Pal Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang sangat positif, di mana rasio likuiditasnya sangat kuat dengan rasio lancar 5,65 dan rasio cepat 4,76, di mana ini menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada inventaris. Kemudian kita masuk ke teknikalnya. Di sini saya menganalisis dari 1 minggu ke depan menggunakan time frame 4 jam kemudian, 4 jam. Kemudian di sini bisa kita lihat chartnya sangat masih bagus karena masih di garis support. Mungkin saja akan mengalami penurunan yang terlebih dahulu seperti pada gambar saya, lalu kemudian dia akan memantul kembali. Tetapi mungkin saja tidak berhasil menuju resisten terlebih dahulu, akan memantul kembali dulu ke garis support sini. Lalu apabila tekanan membeli meningkat, dia akan menuju resistance ke atas. Namun jika tekanan menjualnya lebih tinggi, dia akan kembali ke primary support. Kemudian ada analisis saham Vale, ini 1 sampai 3 bulan ke depan dengan menggunakan time frame daily. Di sini bisa kita lihat saat ini masih di daerah support, mungkin dia akan mantul sedikit ke primary resistance, kemudian mantul kembali ke bawah untuk mencoba rebound kembali ke atas primary resistance. Kemudian dengan tekanan beli yang meningkat, dia mungkin aja melalui primary resistance menuju minor resistance. Ada juga dari 6 bulan ke depan, ini menggunakan time frame weekly kebetulan. Pada saat ini chartnya ini mengarah di support, mungkin saya akan mengalami penurunan terlebih dahulu, soalnya ini agak mengarah ke bawah terlebih dahulu untuk memantau kembali dari primary support menuju support atas, kemudian akan memantau kembali dulu untuk seperti mengisi tenaga dulu, kembali ke garis support, lalu kemudian setelah tekanan belinya meningkat dari para investor, kemudian akan menuju garis resisten ke atas. Hal ini mungkin saja terjadi karena PT Pal Indonesia secara fundamental juga cukup bagus. Kemudian yang terakhir, saya juga analisis berdasarkan time frame monthly-nya ini untuk 1 tahun ke depan. Mungkin saja akan terjadi satu sedikit mulai dari primary supportnya sempat turun dulu, lalu mental kembali ke support, lalu akan memantul lagi kembali ke primary support, lalu baru menuju resisten. Tapi tidak langsung menuju resisten, dia akan memantul dulu ke support, baru setelah memang tekanan beli meningkat dan fundamental juga bagus dan juga ada berita-berita yang bagus mengenai nikel, PT Pal Indonesia mungkin sahamnya akan menuju all time high kembali atau bahkan lebih tinggi lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Crispin Rivaldo. Jadi earning per share itu digunakan untuk menghitung ukuran keuangan yang digunakan mengukur laba yang dihasilkan oleh perusahaan per saham yang beredar. EPS pada perusahaan BRMS ini sendiri mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal itu menunjukkan bahwa BRMS itu kinerja keuangannya bagus. Selanjutnya, price to earning ratio. Untuk menilai apakah harga saham suatu perusahaan under value terlalu tinggi atau under value terlalu rendah. Di P ratio di perusahaan BRMS ini sendiri itu ada sekitar 186.
Selanjutnya, price to book value digunakan untuk menghitung rasio keuangan dengan membandingkan nilai pasar suatu saham. Pada perusahaan BRMS itu sendiri, current to book value-nya itu ada sekitar 3,27. Selanjutnya ada return on equity atau ROE, itu digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dari modal yang dimiliki oleh pemegang saham. Jadi ROE di perusahaan BRMS itu sendiri ada di sekitar 1,60%. Selanjutnya ada debt to equity ratio, kan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mendanai operasinya melalui utang dibandingkan dengan ekuitas modal pemegang saham. Di perusahaan BRMS sendiri itu debt to equity ratio-nya itu ada di kisaran 0,10, berarti 10% dari total ekuitasnya. Selanjutnya masuk di analisa teknikal pada perusahaan BRMS. Jadi pola itu sendiri sudah membentuk yang namanya symmetrical triangle di time frame one day-nya. Seperti yang kita tahu symmetrical triangle itu sendiri kan merupakan pola yang bullish, namun tertahan di daerah resistennya dan retest di daerah supportnya. Selanjutnya untuk prediksi saya di 3 bulan ke depan itu masih bullish, namun kalau dia tidak bisa kembali di daerah resistennya dan break daerah resistennya, kemungkinan akan turun di daerah 350 sampai 390. Selanjutnya masuk prediksi saya 6 bulan ke depan untuk BRMS itu menunjukkan adanya pelemahan momentum bullish jangka pendek dengan EMA 12 di bawah harga 416. Jika EMA 12 itu memotong EMA yang 26, sinyal bearish mungkin akan muncul dan EMA 26 berfungsi sebagai support dinamis. Dan selama kalau harganya itu tetap di atas dan bullish itu bisa bertahan. Target jangka panjangnya di 6 bulan adalah 450 kalau dia bisa break resisten sampai 470 dengan posisi mencapai 500 sampai 520. Terus kalau harganya turun di bawah 400 itu berarti menunjukkan adanya koreksi hingga 350 sampai 390. Selanjutnya analisa saya terkait BRMS untuk 1 tahun ke depan itu BRMS itu sendiri sudah mengbreak resisten yang pertama dan mencapai resisten kedua. Tapi di resisten kedua itu demand tidak terlalu kuat untuk mengbreak resisten kedua. Jadi prediksi saya untuk 1 tahun ke depan itu BRMS akan mulai retest dulu ke daerah 350 sampai 390. Mungkin bisa juga turun ke 300. Dilihat juga kalau volumenya sudah mulai melemah. Kalau ini kan mulai menguat ya. Kalau dia mulai melemah berarti tandanya BRMS ini akan melakukan retest di daerah tersebut. Sekian analisa saya, terima kasih.